الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير ممن خلقه تفضيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian, salat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Mari kita bersama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin Allah, dengan kudrah Allah kita bersama dapat hadir melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, aktivitas kita yang soleh berkenan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari ta'zim kita sampaikan kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarganya dan kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kesempatan hari ini kelak kita mendapat syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, izinkan Al-Fakir pada kesempatan siang yang berbahagia ini, waktu singkat, izinkan menyampaikan satu kajian tentang fadilah, keutamaan sholatul jamaah. Sholat berjamaah, apa manfaatnya, apa faidahnya, sampai-sampai ini sholat sebagian imam mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sebagian imam mengatakan sholat wajib. Yang mengatakan sunnah muakkadah adalah sunnah ini Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah karena begitu pentingnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Sholat jamaah itu wajib hukumnya. Yang pertama hukumnya sunnah, diambil hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdal min salatil fadhi bi27 darajah. Kata beliau, salat jamaah itu lebih utama dari salat sendiri, mendapatkan kedudukan 27 daripada salat tidak berjamaah. Artinya ketika salat ini dikerjakan sebagian muslim, yang lain tidak, maka tidak mendapatkan dosa. Karena salatnya salat fardu kifayah. Tapi kalau yang namanya Imam Ahmad mengatakan ini wajib. Apa hadis dasarnya ini? Dari sahabat Abi Hurairah mengatakan laqad hammamtu, kata Rasul, aku berencana ingin membawa kayu bakar untuk kubakar rumah-rumah seseorang. Fayu'mar, aku perintahkan sebagian orang fayu'ammim untuk menjadi imam, kemudian di belakangnya menjadi makmum. Tatkala orang diperintahkan silakan mengerjakan sholat, dikerjakan sholat berjamaah. Tetapi ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah karena tujuan daripada dunia. Kata Rasul, aku siapkan mereka, akan kubakar rumah-rumah mereka karena meninggalkan sholat berjamaah. Dengan dasar kedua ini, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib.
Ya, jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i sunnah jamaah, sunnah muakkadah, tapi ke Imam Ahmad hukumnya wajib. Kita kembali yang mudah saja, yang seringkali bahkan mayoritas Muslim Indonesia dan Asia Tenggara ikuti Imam Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Artinya ketika sholat wajib ini dikerjakan berjamaah satu orang saja, kita tahu sholat jamaah dianggap sholat jamaah cukup ada imam satu makmum 2 orang, tapi afdolnya 3 orang. Kenapa Rasul mengatakan fadilah ini mendapatkan kedudukan 27 dibanding sholat sendiri? Allah sampaikan dalam suatu firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu amal soleh, maka dia mendapat nilai tambah 10 kali. Kalau yang sholat berjamaah ini 3 orang, maka 10 kali 3 berjumlah 30 pahala. Ketika sudah 30, maka setiap orang mendapat 10. Imam 10, makmum 2 10. Jadi 30 dikurangi 3 jadi 27. Jadi orang kalau sholat cuma 3 orang mendapatkan pahala 27 pahala di samping satu sendirian. Dalam kitab I'anut Thalibin, Imam Al-Ghazali menyampaikan mana 27 pahala mana itu buktinya. Saya akan bacakan kata beliau ini. Salah satu manfaat sholat berjamaah apa? Yang pertama adalah ijabatul iqamah. Jadi kalau orang sholatnya jamaah, ada adzan didengerin deh. Adzan didengerin, diikutin adzan tadi sampai awal sampai akhir. Kenapa? Ada niat engkau sholat berjamaah. Dan orang yang mendengarkan adzan, menirukan adzan, sudah mendapat 1 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassalamu minasyaiton hina firu indal iqamah. Yang kedua, selamat dari godaan syaitan saat sudah dikumandangkan iqamat. Salat sudah qomat, Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung lari setan. Setan gak mampu menggoda orang yang ketika sholat bersof-sof. Jadi 2 manfaat. Derajat kedua adalah setan tidak akan mampu menggoda saat orang itu bersama teman sholat berjamaah. Beda dengan sholat sendiri. Sholat sendiri takbir Allahu Akbar, goda setan sana kemari. Yang dipikir bukan sholat, tapi yang dipikir dunia. Seringkali orang kalau sendiri lupa jumlah rakaatnya. Betul nggak Pak? Berapa tadi? 2 atau 3? 3 atau 4. Tapi kalau imam salah nggak langsung duduk, ditegur oleh jamaahnya. Ini beda dengan sholat berjamaah. Kemudian ketiga adalah orang sholat berjamaah ini adalah wal wuquf fi intidhar ihramil imam. Orang kalau sholat berjamaah, makmum tadi menunggu gerakan imam. Boleh nggak imam sholat tapi dulu oleh makmum? Nggak boleh, harus nunggu dulu gerakan imam, tunggu dulu gerakan baru makmumnya. Kalau makmum mendahului gerakan imam, maka batalah sholat jamaahnya. Nggak dianggap sholat jamaah. Kenapa? Tidak mengikuti imamnya. Kemudian berikutnya lagi wa itraqut takbir imamah. Berikut lagi manfaatnya adalah ketika sholat berjamaah, orang itu mengikuti gerakan takbiratul ihramnya imam. Ya, bahkan kalau orang mengucapkan amin bersama imam, kata Rasulullah, man shallal jama'atah fa ammanal imam bi ta'mil ma'mum ghufira lahu ma taqabbal. Barang siapa mengucapkan imam amin bersama makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mau amin. Ketiga imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan amin, malaikat mengangkat tangannya, langsung orang itu mendapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita nggak dapatkan kalau sholat sendiri. Kemudian wa taswiyatus sufuf, yaitu orang mendapat pahala jamaah apabila bersama-sama untuk meluruskan shaf. Maka pantas imam ketika pas imam ngotor, sallu sufufakum fa innatas sufuf min tamamis shalah. Ya Pak ya?
Jadi meluruskan soft dari ujung ke ujung ini merupakan satu bentuk melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan kalau sholat berjamaah ingat kanan kiri kamu, jangan sampai faraj, jangan sampai ada yang lenggang, yang kosong. Kenapa? Kalau kamu sholat berjamaah ada kosong sebelah kamu, maka syaitan masuk dan akan menggodamu. Ini maksud daripada manfaat sholat berjamaah. Kemudian wasatu farjiha, yang kedua menutup kekosongan kosong dalam saf-saf sholat. Jadi sampaikan ketika sholat berjamaah jangan sampai safnya kosong. Gimana caranya Pak? Kalau ada sholat berjamaah ternyata saf yang pertama di kosong, Bapak di belakang diperbolehkan maju. Maju bukan lari Pak, cukup stop, berhenti. Ya, boleh maju lagi, boleh. Yang penting jangan lari. Untuk apa? Menutup daripada saf yang kosong depannya. Ya, makanya ini bisa maju mundurnya apabila dalam sholat berjamaah dan tidak dapat manfaat ketika sholat sendiri. Kemudian watan bihul imam idza saha, ketika orang itu salah, imam salah bacaannya, lupa bacaannya, makmum tahu, maka ditegurlah itu imam dengan kalimat subhanallah. Tapi kalau sendiri bingung Pak, ya mikir berapa rakaat tadi saya sholat baca lupa, baca sunat lupa, surat baca lupa, diam aja Pak, bengong. Tapi ketika imam salah atau lupa bacaan sholatnya, suratnya lupa, maka di belakangnya harus mengingatkan. Maka sunnah ketika orang berjamaah di belakang imam ini sebaiknya orang yang alim, yang qari, yang ahli. Jangan sampai terjadi karena dia nggak tahu, ya nggak tahu jamaah, ketika menurut bukan ditegur dengan kalimat tapi ditegur dengan kalimat, dengan kata, dengan ucapan, maka akan terjadi batal sholatnya. Kemudian khusyuk, orang kalau berjamaah itu akan mendatangkan khusyuk Pak, mendatangkan khusyuk. Lebih-lebih kalau orang jadi makmum dengar imam sholatnya bagus, bacaannya bagus, bacaan Qur'annya bagus, qori, maka kita akan mendengarkan khusyuk, mendengarkan bacaan, apalagi memahami isi bacaan imam, maka akan terjadi otak khusyuk dalam sholatnya, dan ini tidak dapat ketika sholat sendiri. Kemudian wassalami ghaliban, yaitu orang yang sholat berjamaah seringkali akan terjadi khusus, artinya orang itu akan continue, akan istiqomah, bahkan tidak akan main-main. Tidak akan main-main Pak. Kenapa nggak main-main? Mungkin terjadi sesuatu, maka akan orangnya sendiri bisa juga menggerakkan tangan kirinya atau yang lain. Sholat jamaah tidak, akan continue khusus, bahkan khusyuk, istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian wa tahsimul hay'ah, orang yang sholat berjamaah akan memperbaik sikapnya, sikap perilakunya yang baik. Kita kenal orang imam makmum itu dibagikan seperti seorang raja, pemimpin dengan rakyat, presiden dengan rakyatnya. Ya, maka seorang rakyat harus jadi orang yang baik di depan rajanya. Sebaik juga raja pun harus baik di depan rakyatnya. Nah, ini akan terjadi, sikap ini jamaah akan terjadi ketika sering melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Kemudian berikut lagi adalah waqtifaful malaikah. Orang yang sholat berjamaah akan diikuti oleh sof-sof malaikat. Bapak sekalian, sholat berjamaah itu akan diikuti malaikat Pak. Dari mana tahu? Tadi saya sampaikan kalau orang mengucapkan imam dan makmum bersama baca amin, ya amin bersama-sama, maka malaikat mengangkatkan tangannya langsung mengucapkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau sering berjamaah bersama, itulah malaikat sholat bersamanya. Kemudian watadarrub ala nujwidil Quran, orang kalau sering berjamaah akan berusaha menjadikan mengucapkan kalimat Quran dengan baik, bahkan orang kalau sedang berjamaah tidak pernah meninggalkan dengan baik, maka dia akan mendapat kebaikan khusus Allah berikan kepada mereka.
Kemudian lagi idharu syiar Islam. Salat berjamaah akan bisa membangkitkan ketinggian syiar-syiar Islam. Sekalian, ada satu hadis Rasulullah, min asqalis salatil munafiqin salatul isya wa salatil fajri. Fa idza ra'aitumuhum fa'atihum walau bil aba. Kata Rasulullah, salah satu salat yang paling berat dikerjakan orang munafik ada dua. Berat mereka kerjakan, apa itu? Salatul isya wa salatul fajri. Salat isya dan salat fajar. Salat apa? Salat subuh. Kenapa? Fa innahuma, karena itu kedua itu merupakan pahala yang luar biasa. Bahkan kalimat Rasul mengatakan, man salatul isya jama'atan ka salatil lail nisfah. Barang siapa mengerjakan isya berjamaah, maka seperti mengerjakan salat malam setengah malam. Barang siapa salat subuh berjamaah salatil lail kullah, maka barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, maka orang itu mendapatkan pahala seperti salat malam seluruhnya. Makanya ketika orang salat berjamaah dengan baik, maka dirinya mendapat pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walau habbu, walaupun dia merangkak. Merangkak apa? Jadi kalau orang tahu fadilah salat subuh dan isya berjamaah, pasti mereka akan datang masjid untuk berjamaah walaupun merangkak sampai tempat. Pada suatu hari adanya Umi Maktum namanya, seorang sahabat yang buta, Pak. Datang ya Rasulullah, ya Rasul, maaf besok saya nggak mau datang ke masjid ya Rasul. Kenapa Umi Maktum? Maaf, jangankan aku lagi pulang kampung. Biasa aku diajak mereka datang ke masjid dituntun oleh orang ini. Terus kenapa kamu? Ya Rasul nggak bisa datang sendiri Rasulullah. Lantas Rasul nanya, apa kamu mendengar adzan nggak, bacaan adzan, ucapan adzan oleh Bilal? Mendengar ya Rasul. Ajibhu, datanglah ke masjid kamu. Walaupun dengan tongkat tetap datang ke masjid, kata Rasulullah. Jadi nggak ada alasan. Walaupun orang itu sakit, mungkin sakit nggak parah, pilek sedikit lah, datang ke masjid. Kenapa? Begitu besar pahalanya. Sampai sekarang Rasulullah tidak pernah mengharuskan kita untuk di rumah. Afdhus salat ahaduhum bil baiti ilal maktubah. Sebaiknya salat adalah salat di rumah kecuali salat fardu. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Salat boleh di rumah. Salat malam, duha, tahajud boleh di rumah. Tapi kalau fardu jangan di rumah. Di mana? Di tempat sholat, di musola, di masjid. Bahkan kalau bapak punya saudara, lebih punya putra ini Pak. Kemarin ada seorang membuat satu kasus. Ternyata di Indonesia nih Pak, orang yang sholat berjamaah yang rajin cuma 39,6% Pak. 39,6%. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ada sholat berjamaah kadang-kadang. Yang kedua kadang sholat kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sholat kadang-kadang tidak. Bahkan 0,5% ada yang tidak pernah sholat. Tapi yang pasti jumlah ini 39,6% termasuk sedikit dibandingkan masyarakat. Jadi kalau bapak punya masjid di rumah, atau ini masjid Pak, ini mungkin bukan masyarakat ya Pak ya, di kantor. Kalau kantor ini jumlahnya muslimnya ada 100 orang, yang datang 10, berarti kita harus waspada Pak. Harus ada cara khusus. Cara khusus gimana caranya? Bapak mungkin pernah ke Jogja, ada masjid Jogjakaryan, tahu Jogjakaryan? Di sana ada cara metode Pak. Bahkan di tempat lain di Klaten. Contoh satu Jogjakaryan Pak. Di situ masjid digunakan tidak hanya untuk sholat, tapi tempat untuk yang lain, basis ekonomi bahkan yang lain. Mereka siapkan minuman. Orang datang bukan langsung datang, ada minuman, ada makanan, bahkan kopi siap semua. Bahkan setiap pulang mereka dikasih sarapan. Ada sarapan Pak. Ada lagi masjid setiap pulang langsung disiapkan ada sayur-sayuran. Bahkan ada masjid mengatakan tukas masjid kosong Pak. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid.
Ada door prize. Masjid door prize, Pak. Barang siapa sholat subuh berjamaah maka saat pulangnya akan mendapat door prize. Apa door prize-nya? Umroh. Penuh, Pak, udah. Langsung penuh masjid itu, Pak. Gimana nggak mau penuh? Kepengen umroh gratis. Maka setiap kali dia punya kas kosong. Kenapa? Untuk melakukan masjid. Bukan salah, ada metode, Pak. Gimana mikir biar orang datang ke masjid? Ya, pertama mungkin itu, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi lambat laun akan berubah. Kenapa? Kalau orang cuma dunia saja diharapkan, kalau kita nanti bukan di sini tempatnya, akan di akhirat, lama akan berubah niatnya. Insya Allah bukan hanya untuk mendapatkan umroh, bahkan lebih. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa sholat fardu berjamaah dengan ikhlas, kahajin, kata Rasul dan satu tak, maka akan mendapatkan pergi haji, mendapatkan pahaji, Pak. Pahaji. Bahkan barang siapa ketika subuh, sholat subuh nggak langsung pulang, Pak, wirid sampai keluar suruk, nggak keluar dari tempat masjid, zikir, baca Quran, menuntut ilmu sampai suruk tiba, maka orang itu mendapatkan haji tamah, sempurna, haji mabrur. Barang siapa subuh nggak pulang, zikir dulu, menuntut ilmu dulu tempat masjid sampai sholat 2 rakaat suruk langsung pulang, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala mendapat haji yang makbul, haji mabrur, tamah. Ya mas kalian, nah dengan demikian kita jangan sampai meremehkan berjamaah. Kenapa berjamaah kok jangan remehkan, Pak? Boleh saya umpamakan, Syekh Al-Qurdi menyampaikan sholat berjamaah itu manfaatnya akan menyatukan umat, berikan kebaikan masyarakat. Diistilahkan beliau seperti orang beli kacang. Beli kacang, orang kalau beli kacang itu kacang nggak semuanya mentes, nggak semuanya berisi, ada yang kopong. Tapi karena diaduk, dijual, tidak tahu mana yang kecil, yang penting sudah masuk semua dijual, dibeli. Maka orang itu akan mendapatkan uang, yang beli mendapatkan kacang. Ternyata ada kacang satu yang kosong, tetap dibawa, Pak. Artinya apa? Kalaupun orang sholat itu tidak mendapatkan khusyuk, karena mungkin mikir yang lain, Pak, tapi imam khusyuk, Pak, dianggap khusyuk semua. Kalau dia nggak ngerti hukum karena salah, dianggap baik semua oleh Allah. Kenapa? Karena fadilah sholat berjamaah. Ya, selain menyatukan umat, menyampaikan persepsi, dan orang kalau sering berjamaah, insya Allah akan Allah kasih rezeki yang banyak. Orang ketemu di kapan? Di sholat di jamaah. Udah, pasti imam yang sering jadi imam akan ngecek mana temanku A, si B, C nggak ketemu. Dipanggil, mana si fulan? Oh sakit. Sakit kenapa? Tuh ketika jamaah, Pak, insya Allah karena sakit akan tengok teman ke rumahnya, akan mendoakan dia, tidak akan dibantu dia. Tapi kalau orang tidak pernah berjamaah sampai saya hidup tidak pernah ke masjid, pasti nanti akan masjid, Pak. Ada cerita, Pak, di tetangga saya langsung bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah, Pak Ustadz, alhamdulillah. Kenapa, Mas? Alhamdulillah ini orang sekarang ke masjid dia. Kenapa? Mati dia. Udah mati baru kebawa ke masjid. Kemarin kemana? Dipaksa ke masjid, Pak. Ya, makanya jangan sampai nanti kita ini selama hidup tidak ke masjid, dipaksa ke masjid ketika sudah mati. Jangan sampai kita sholati ketika sudah mati. Tapi sholatlah saat kita hidup, saat sehat walafiat. Kenapa? Manfaatnya banyak besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari sama-sama nawaikan, kasih kesempatan kita, jangan sampai kita sholat fardu di rumah. Ajak saudara kita, ajak teman kita, bahkan ajak anak-anak kita. Pak Ustadz, pertanyaan, saya kalau sholat masjid itu nggak khusyuk, Pak Ustadz. Kenapa? Imamnya lain. Ya Pak ya, dalam ya Al-Qur'an mengatakan kalau kamu ketemu di masjid di rumah kamu itu imamnya salah, menegur nggak berani, nggak bisa karena terus gimana? Boleh nggak saya di rumah? Kalau memang masjid itu memang begitu, nggak ada perubahan, imam nggak berubah-berubah, boleh sementara di rumah, boleh sementara. Kenapa? Imamnya salah. Imam diberikan macam-macam.
imannya salah, bukan imam, imannya salah. Contoh, tidak percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dengan punya jasad seperti manusia, ya, dan bid'ah-bid'ah lain. Maka ketika Bapak melihat itu di masjid Bapak dan gak jadi khusyuk, diperkenankan di rumah. Tapi sementara. Terus yang afdal yang mana, Pak? Saya sholat di masjid ini dengan ayat yang mana? Kata Rasul, afdalnya sholat masjid yang jamaahnya banyak. Kalau ada tempat saya di tempat dua nih, satu masjid A, satu B, ternyata B banyak jamaahnya, bagusnya kita sholat berjamaah dengan jamaah banyak. Tetapi masjid rumah kita punya hak untuk didatangi. Jangan terus-terusnya kita pindah jauh-jauh. Ini ada Pak teman kita Pak, rumah jauh tinggalkan kampungnya untuk pindah kampung sebelah. Kenapa? Masya Allah, saya nggak enak di sini. Kenapa? Imam begitu. Kadang-kadang nggak suka dengan imam lah, tinggalkan itu. Gara-gara marah dengan tetangga, tinggalkan jamaahnya, pindah ke tempat lain. Nah ini nggak bagus. Gimana nggak bagus? Boleh pindah tempat-tempat yang lain dengan alasan yang pertama, sholatnya ini tempatnya mungkin masjidnya ini banyak konflik, boleh. Yang kedua, imamnya masih kurang pas, boleh. Yang ketiga, tidak bisa bacaan yang baik. Dengan kondisi ini, maka boleh kita gunakan pindah tempat untuk masjid yang jauh untuk berjamaah. Pak Ustadz, saya ini kalau sholat, lihat ini masjid itu dibangun, saya ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Masjid dibangun karena apa? Banyak orang yang mengambil haknya atau mencari hak yang bukan miliknya. Mungkin maaf, mengambil uang korupsi dibangun masjid. Dan saya tahu. Jadi ini masjid ini jadi bingung ini. Gimana Pak Ustadz? Boleh sholat yang lain, jangan sini. Kalau memang benar kamu tahu ini tempat masjid, tempat-tempat yang tidak baik, benar haramnya. Tapi kalau kau nggak tahu dan datang situ, nggak boleh mencap bahwa ini masjid yang tidak baik, haram. Tetap kamu diharuskan untuk sholat di dekat rumah kamu, afdol. Dan gimana dengan bapak dan ibu? Apakah wanita ini bagusnya di masjid atau mau sholat? Kata Rasulullah, sholatnya wanita itu adalah bagus di rumah, fi buyutihinna. Kenapa? Liman il ghaibah wal fitnah. Wanita bagus sholat itu di rumah, kecuali bisa menjaga fitnah. Gimana fitnah ini? Ketika datang ke masjid tidak pakaian yang glamor, ya, pakaian yang suar bikin orang tuh menjadi terganggu. Nah, maka kata Rasulullah, kalau kau dia paksi ke pinggir masjid boleh, datanglah belakangan, pulang duluan. Maksudnya gimana Pak? Ketika bapak-bapak sudah sholat baris soft, nah ibu boleh langsung belakangan datangnya. Ketika bapak sudah selesai sholat, bapak langsung ibu pulang duluan. Jangan sampai bertemu di jalan dengan ketemu perempuan laki-laki, akan menghilangkan fitnah. Nah kalau ini terjadi, fa insyaallah sekalian, orang-orang kalau sering berjamaah, yakin dan pasti Allah akan kasih kelebihan pahala kepada kita sekalian. Khususnya lagi, cuma sholat berjamaahlah, kita makmum dan imam ada bedanya apa? Khusus sholat kalau pas malam hari, cuma satu sholat lah, imam baca surat, kita yang umum dan diam, nggak boleh kita baca. Kecuali kalau sholat yang siang ini boleh baca bersama-sama. Tapi kalau malam kita tunggu bacaan imam sampai terakhir dan bacaan amin bersama-sama. Ini khusus adanya sholat berjamaah. Makanya begitu agungnya Allah sampaikan warka'u ma'ar-raki'in. Rukulah kamu dengan orang-orang yang rukulah kamu dengan orang-orang khusyuk. Kenapa demikian? Allah akan selalu meletakkan sayap ridho kepada kamu tatkala kamu itu melaksanakan sholat bersama-sama dengan yang lainnya. Fa insyaallah dengan demikian, mari kita nawaitukan hari ini dan seterusnya, jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Penutup kata Rasulullah, man sholla, barang siapa sholat jamaah selama 40 kali bertemu dengan takbirnya imam, maka Allah akan hilangkan yang pertama, dihilangkan sifat fasik dan dua sifat munafik. Fa insyaallah intinya kita kerjakan bersama-sama dan akhirnya Allah akan jadikan kita orang-orang yang mukminin dan orang yang muttaqin, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian yang saya sampaikan,
dan Allah jadikan kita keberkahan dan mampu melaksanakan sebaik-baiknya. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ya Karim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian yang disampaikan, mohon maaf dari kekurangannya. Hadan yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja, Bang.